tokoh dan juga insya Allah jadi tempat sharing kita semuanya terkait tentang masalah yang cukup tabu. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita mengucapkan basmalah dan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman sekalian, di hari ini saya ditugasi oleh para sultan kita untuk bisa jadi moderator lah ya, bahasanya untuk moderator, untuk sama-sama nanti kita sharing-sharing terkait tentang sesuai dengan judul ya, judul kita pada malam hari ini. Judulnya apa ya? Saya lupa ya. Cinta antara fitrah dan fitnah. Nah, ini baru sesi ada dengan cinta yang pertama nih. Jadi nanti kurang lebih akan ada berseri, jadi akan panjang nih nanti ke depannya. Barangkali sampai bulan November atau bahkan sampai nanti bulan Desember. Jadi jangan terus di sesi yang pertama, harapannya nanti bisa terus berlanjut nih. Oke. Perkenalkan, nama saya Imam Fajar Saputra, sudah ada di itu ya, sudah ada di tulisannya itu, yang nanti akan selama menjadi moderator di malam hari ini. Nah, bagi teman-teman sekalian yang belum kenal apa sih itu Malam Minggu Sultan, kurang lebih ada beberapa orang yang jadi admin ya di grup Malam Minggu Sultan. Nah, bisa teman-teman cek lah ya, atau teman-teman tebak-tebak lah siapa abang-abang kece ini nih. Jadi kurang lebih ya ini semacam apa ya, bisa dibilang komunitas atau bisa dibilang grup juga lah gitu ya, untuk bisa memberi sama teman-teman terkait tentang tema kita pada malam hari ini. Tapi kalau saya sendiri yang ngomong kayaknya nggak asik nih, saya juga perlu ngobrol nih. Nah, di sini kurang lebih sudah ada berapa orang nih? 124 orang. Dari yang sudah daftar itu kurang lebih sekitar ada 400-an orang yang sudah daftar. Oke, kita tunggu ya, sebentar lagi insya Allah akan kita mulai. Tapi sebelum kita masuk ke materi Ustadz, juga nanti insya Allah akan ada Ustadz Didi. Saya ingin menyapa teman-teman dulu nih, kayak random lah ya. Semoga bisa open mic-nya ya, dan juga bisa di open kamera. Mungkin ke sejarah yang laki-laki dulu lah ya. Bisa cerita-cerita nih pengalamannya kenapa bisa gabung ke grup ini, bisa gabung ke Zoom ini. Nah, ini saya cek-cek, ternyata banyak yang perempuannya, ada laki-laki ya. Oke, saya pilih dulu nih. Nah, di sini ada yang namanya Arif Dwi R. Bisa dibuka mic-nya? Arif Dwi R, Bang Arif Dwi R. Bisa dibuka mic-nya? Bisa Bang Arif? Bang Arif? Oh, kalau enggak ganti dulu lah ya. Coba Bang Husin. Bang Husinnya ada? Halo Bang Husin. Bang Husin bisa open mic-nya? Oh, ini kayak saya kayak ngobrol sendiri nih. Oh, hostnya masih. Host, tolong dibuka host. Ke ini ya, Bang Arif Dwi R host. Tolong host. Arif Dwi R ini laki atau perempuan? Kok di kameranya perempuan ya? Saya kira tadi laki-laki. Enggak apa-apa. Udah bisa? Udah bisa ya. Boleh. Salam-salam dulu. Nama, perkenalkan mungkin dari kampus mana kalau masih kuliah. Ya, monggo. Sambil bebas sambil kopi sambil minum juga boleh nih. Kenalkan, nama saya Romika Lestari. Asal saya dari Sanggau.
Oh, di Sanggau. Aktivitas kuliah, sekolah, atau udah ini aja? Baru masuk kuliah. Baru masuk kuliah. Di kampus mana? Kampus IKIP. Oh, kampus IKIP ya. Oke, mungkin nanti banyak senior dari IKIP nih. Terus yang kedua, alasannya ikut mendaftar dan juga gabung di Zoom malam minggu tani kenapa? Ingin menambah pengalaman. Dipaksa kah? Enggak. Oh, pengalaman ya. Sebelumnya sudah punya pengalaman percintaan atau Belum. oh belum ya? Belum. Berarti sharing-sharing pertama ya. Oke. Iya. Jadi ya, terima kasih ya. Saya tadi namanya di sini namanya Arif dulu nih kalau di sini nih. Ninja Terima kasih. menangkap Coba abangnya. kita lanjut dulu di depan di bawahnya. Oh, ninja menutup abangnya. Iya. Oke, di bawahnya Arif Dwi ini ada yang namanya Lesti Lestari. Lesti Lestari. Wah, ini Ustadz Didi sudah masuk ini. Lesti Lestari saya di open mic-nya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah. Kita lagi perkenalan dulu ini Ustadz. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya Ustadz. Sudah hadir di hadapan kita walaupun secara virtual Ustadz Didi Haris. Nah, insya Allah nanti beliau akan banyak menyampaikan nih terkait tentang judul pada malam hari cinta antara sah dan atau fitnah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, beliau keseharian insya Allah masih di dosen di kampus Polnep Pontianak. Dan malam hari ini saya bersyukur bisa ketemu langsung nih dengan beliau nih, insya Allah. Jadi nanti insya Allah nih Ustadz sesi ini sekitar 45 menit nih Ustadz. Dan setelah itu nanti baru ada sharing-sharing dan juga tanya jawab dari teman-teman di sini. Insya Allah. Suara anak cukup jelas. Bisa jelas Ustadz. Oke, alhamdulillah. Oke, ya. Insya Allah di sini sudah ada 120-an orang nih Ustadz. Nanti bisa nambah juga Ustadz. Nah, kita langsung saja nih Ustadz. Dibahas terkait tentang cinta antara fitnah dan fitrah. Ya, monggo Ustadz, silahkan. Sebenarnya saya live juga di Facebook ya. Saya share dulu ya. Share ada. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa ya. Teman yang lain kalau belum masuk diajak masuk. Insya Allah juga di Facebooknya Ustadz Didi Nur Haris. Bisa masuk nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan Ustadz, kelihatan. Kelihatan ya? Ya, kelihatan Ustadz. Oke. Saya minum sebentar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kamu Ustadz, saya minum juga Ustadz. Kalau di rumah kita bisa ini. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, saya live Facebook juga saya buka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang insya Allah kita berharap senantiasa cucuran rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Allah karuniakan kepada kita bersama. Alhamdulillah kita dapat hadir meskipun dalam bentuk virtual ya. Masih dalam kajian dan juga kita obrolan yang penuh makna dan bermanfaat pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah ini merupakan sebuah
kehormatan ya untuk membersamai bincang-bincang teman-teman semua dan sahabat-sahabat yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita seluruhnya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa meniti dan berjalan meraih cintanya yang sejati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas nilai petunjuk ajarannya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah ini saya ditemani banyak anak-anak muda ini, jadi terasa muda juga ya. Tapi sampai sekarang juga masih merasa muda. Jadi teman-teman semuanya dan sahabat-sahabat, ini kali ini pembicaraan kita sesuatu yang insya Allah termasuk ungkapan yang paling sering diucapkan, bahkan menjadi salah satu mungkin tujuannya setiap insan yang mendamba cinta. Jadi ini kata-kata yang sering diulang dalam gubahan syair, dalam lagu-lagu, bahkan mungkin topik-topik, tema-tema, judul-judul film, sinetron ini kadang ya tidak lepas atau sekitar ya seputar daripada cinta ini. Memang judul yang disampaikan kepada saya ini luar biasa ya, antara fitrah dan fitnah. Nah ini memang dua-duanya memiliki konsekuensi ya. Fitrah itu artinya kesucian, fitnah ini bahaya dan juga bencana ya. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengeksplor, kita bersama-sama bagaimana kemudian kita mendapatkan dan mendampingi. Mengawali topik kita, kajian kita malam hari ini ya, bahwasanya cinta itu adalah fitrah ya. Fitrah karena merupakan bagian yang Allah titipkan di dalam jiwa setiap insan. Salah satu di antara ciptaan dasar manusia itu adalah memiliki kecintaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala cintakan kepada kita rasa cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan rasa cinta itu menjadi bagian dari fitrah yang menyatu dalam diri dan jiwa manusia. Dan ini tidak lepas ya, kalau kita merujuk kepada surat Ali Imran ya, ayat yang ke-14 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ini surat Ali Imran ayat yang ke-14. Zuyyina. Jadi dihiaskan. Kemudian ditampakkan dengan keindahan. Jadi zuyyina itu artinya dihiaskan dalam diri manusia, ditampakkan indah ya. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hiaskan dalam diri kita sehingga menyatu, dia adalah fitrah, dia adalah bagian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Hubbus syahawat, cenderung mencintai sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menarik. Apa saja bentuknya? Minan nisa, daya tarik kepada lawan jenis. Kenapa kepada wanita? Karena memang secara khusus ya, kaum wanita ini diciptakan sebagai sebuah keindahan dan perhiasan. Begitupun juga sebaliknya, wal banin kepada anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak, minadh dhahab berupa emas, wal fiddah berupa perak, wal khaylil musawwamah yaitu kuda-kuda yang indah, kendaraan kalau sekarang, wal an'am peternakan, wal harth kemudian perkebunan. Jadi 8 jenis ini yang dimana manusia difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cenderung tertarik sehingga kita memang tidak mungkin akan bisa menolak. Ini sesuatu yang
bukan sifatnya. Menyatu dalam kehidupan kita. Namun Allah tegaskan dalam ayat ini apa? Untuk bangun kesadaran kita. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Seluruhnya yang Allah cintakan itu, yang Allah cenderungkan dalam hati dan jiwa kita ini, tidak lebih hanyalah mata. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kata-kata mata itu artinya adalah kesenangan yang sedikit. Ini kalau kita belajar. Sesuatu kesenangan yang sifatnya apa? Temporer. Sesuatu yang sifatnya sebentar. Al-hayatid dunya. Hanyalah kesenangan dunia yang sedikit, sesuatu kesenangan yang tidak kekal dan juga tidak abadi. Maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam ayat ini, jangan kemudian kita terjebak. Jadi, kita yang kemudian harus mampu mengendalikan, dan kita yang harus mampu berdasarkan ayat ini kita dapat katakan apa? Cinta itu anugerah. Ya. Tanpa cinta maka kehidupan ini tidak ada keindahannya. Tapi karena ada cinta itulah kemudian kita bisa bersaudara. Kehidupan ini terasa begitu indah. Ya. Kehidupan ini terasa lebih damai, tentram, ya, tenang. Ya. Keindahan itu tampak dengan cinta itu sendiri. Sehingga kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala hiasi dengan rasa cinta ini kepada kita. Oleh karena itu kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika diambil, ya, dilepaskan rasa cintanya ini, maka yang ada hanya kebencian. Yang ada adalah permusuhan. Nah, ini yang kemudian mengantarkan kehidupan ini seperti apa? Ya, kehidupan ini menjadi petaka. Maka ayat ini mengingatkan cinta ini wajib kita syukuri. Cinta ini harus mesti kita kita kembangkan. Bagaimana kemudian menambah nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa orang itu kok sampai jatuh cinta? Nah, ini karena merah jambu semua ini ya. Ini jatuh cinta itu biasanya orang karena melihat ada nilainya, ada manfaatnya, rata-rata. Karena ada sesuatu di balik yang kita cintai. Kalau tidak ada manfaatnya, kenapa kita kemudian tertarik? Rata-rata orang tertarik itu kan karena ada sesuatunya. Atau mungkin kelezatan, atau keindahan, atau hal-hal yang mengagumkan kita. Ini rata-rata. Jadi orang cinta itu karena faktor-faktor seperti ini. Namun kita harus hati-hati ya. Jadi ada orang yang cintanya itu sejati, tapi juga ada orang yang sering kita dengar ya istilah cinta monyet. Jadi cinta monyet, cinta jadi-jadian. Cinta yang hanya sekedar permainan, bukan cinta sesungguhnya. Jadi ini kita mesti mewaspadai karena kadang-kadang cinta yang satu ini, cinta monyet ini, bukan karena atas dasar, sekali lagi, kesejatian, kemurnian, dan fitrah cinta itu sendiri. Makanya kalau kita mendengar cinta itu adalah fitrah, fitrah itu makna asalnya adalah kesucian. Ya, sesuatu yang bersih, sesuatu yang suci. Maka ini harus kita jaga. Jangan sampai kita kotori. Nah, begitu. Sebab kalau kita yang cinta yang suci itu salah satu dampaknya. Kita ini kalau mencintai seseorang, mencintai sesuatu, kita perlu bisa lihat. Ini kita cintanya tuluskah atau tidak ini. Itu tadi ya. Cinta kita ini sejati atau kita ini hanya cinta bual-bualan. Cinta monyet begitu. Nah, ini banyak muda-mudi sekarang ini ya. Laki-laki juga perempuan tanpa disadari. Kalau cinta itu suci, maka akan melahirkan kerinduan. Dan kerinduannya pun juga kerinduan yang suci. Dia akan menghadirkan satu kedamaian. Dan biasanya orang kalau sudah mencintai sesuatu, sering akan menyebut. Ini salah satu gambaran. Ya, ciri-ciri kita mencintai atau tidak. Banyak menyebut, sering disebut, banyak menyebut. Sedikit-sedikit kita menyebutkan begitu kan. Karena apa? Ya, karena itu konsekuensi. Sesungguhnya apa yang keluar ya dari lisan kita, itu pula isi hati kita. Jadi kuat keinginan untuk bertemu, bahkan sampai pada titik rela berkorban. Ya, biasanya kalau orang mencintai, ini sesungguhnya apapun dia akan lakukan. Kata orang apa?
lautan kan kuseberangi kan gitu ya, gunung kan kudaki ya, luar biasa. Ini kalau orang sudah mabuk cinta, dia rela di luar, dia tidak lagi peduli dengan apapun demi orang yang dicintai. Dan cinta suci itu sifatnya abadi. Nah ini kira-kira kalau cinta itu tulus. Jadi ini akan menggambarkan atau melahirkan kondisi-kondisi seperti ini. Tapi kalau cinta ini buta ya, nah ini yang perlu kita harus hati-hati. Cinta monyet kata orangnya, biasanya seringkali dibumbui dengan rayuan-rayuan seperti ini. Nah ini yang menjadi harus hati-hati. Terlebih ini menjadi senjata ya, pamungkas ya, orang untuk menarik wanita. Jadi sehingga kemudian apa? Wanita ini kan cenderung menggunakan perasaan. Dia mengedepankan intuisi perasaannya. Sehingga kadang-kadang ketika sudah mulai ya disentuh bagian terdalamnya ini, kadang-kadang kita lupa ya, ini betulan ke atau ini bohong-bohongan begitu ya. Jadi ini saya sedikit gambarkan kadang-kadang untuk memberikan contoh-contoh ilustrasi saja ya. Jadi kadang-kadang seringkali kita dengar hal-hal seperti ini ya. Boleh dibaca dalam hati ya, kadang memang muncul ya, biarpun kamu gendut ya, ini contoh-contoh saja, tetapi kamu tetap muat kok masuk dalam hatiku ya. Ini kan rayuan-rayuan maut ini kan ya. Jadi rayuan maut ya, kadang-kadang ya saya yakin ini kalau kita tidak menerimanya ya dengan mata hati, kita hanya melihat apa yang tampak secara zahir, tidak sedikit kemungkinan kita terjatuh ya dalam dalam cinta yang tidak benar. Tahu nggak apa bedanya kamu dengan rumus fisika? Boleh dibaca ini ya. Kalau rumus fisika itu susah dihafal, tapi kalau kamu susah dilupain. Kira-kira ada nggak yang pernah dapat rayuan gombal seperti ini ya? Jadi kalau yang senyum-senyum kayaknya ini ada pernah juga. Ini contoh-contoh saja ya. Aku lebih rela kalau kamu keluar ya dari hatiku daripada kamu masuk hati orang lain. Tuh, luar biasa. Ini kalau mendapatkan serangan seperti ini langsung kelopak-kelopak ya. Punya obeng nggak? Baut ini sudah baut di otak udah pada kendor nih gara-gara mikirin kamu. Nah ini contoh-contoh seperti ini. Sejak kenal kamu, bawahnya pengen belajar terus deh, belajar dari orang terbaik buat kamu. Hati-hati ya dengan rayuan ini. Kamu bisa diem nggak? Kenapa sih? Ya diem aja di hati ya. Aku nggak usah kemana-mana lagi. Nah, mudah-mudahan ini contoh-contoh yang kadang-kadang bisa saja menipu dan begitu halusnya tanpa kita sadari, kita masuk perangkap. Karena ternyata ini hal yang terdalam. Dan karena memang cinta ini suci, sesuatu yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki. Makanya ketika kita melihatnya, Allah bagikan kita dua mata, ya kan? Allah bagikan kita dua telinga, dua tangan, dua kaki. Tapi Allah bagikan hanya satu hati. Karena memang cinta itu suci dan tidak mendua. Yaitu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kemudian kita kembalikan ya. Makanya kalau kita lihat dalam ayat tadi, ini arahannya, agar cinta yang fitrah itu tidak berbuah ya, fitnah. Nah ini, Al-Quran itu ketika mengarahkan kita, membimbing kita dengan sesuatu yang aplikatif. Jadi, ya Allah, Engkau telah tanamkan, kami tidak bisa menolak. Ini fitrah kami. Tidak bisa kita kemudian menghilangkan. Bagaimana mungkin ketertarikan ini akan dihilangkan? Tidak mungkin. Dan memang agama pun juga tidak perintahkan kita untuk mencabut itu. Bahaya ya kalau kita dicabut, tidak ada rasa cinta. Yang ada adalah kebencian. Tetapi cinta itu adalah bagian daripada fitrah. Nah, agar tidak menjadi fitnah, makanya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di penutup ayat tadi kan, ayat 14, Allah tutup, ini hanyalah kesenangan sesaat, jangan sampai memperdaya. Intinya begitu ya. Jangan sampai fitrah yang suci ini kemudian berubah menjadi fitnah. Bahaya bagi kalian. Bagaimana caranya? Maka ayat 15-nya memberikan bimbingan kepada kita. Apa itu? Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Bagaimana agar dia kesenangan ini tidak memperdaya? Karena dunia itu kan sifatnya memperdaya kan. Namanya dunia itu sangat menipu. Jadi sesuatu yang bisa saja
membelincirkan kita ya. Oleh karena itu Allah kemudian berikan arahan kepada kita, qul ha'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Maukah aku beritahukan kepada kalian kebaikan dari semua itu. Jadi fitrah-fitrah ini Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam jiwa kita bukan untuk menjadi bahaya, tidak diinginkan untuk menjadi fitnah. Jadi, bagaimana caranya? Lilladzina taqau 'inda rabbihim. Nah, ini kata kuncinya. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya. Jadi ternyata bimbingan Allah dan petunjuknya agar semua fitrah dalam ayat 14 tadi menjadi satu kesucian yang menambah kemuliaan kita, menambah ketinggian derajat kita, menambah kedudukan kita semakin mulia di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia adalah ketika kita bingkai fitrah ini dengan ittaqau 'inda rabbihim. Yaitu apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah inginkan fitrah ini harus dibalut dengan takwa intinya, ya. Takwa. Jadi cinta berbalut takwa inilah yang insya Allah akan mengantarkan kepada apa? Keindahan yang sesungguhnya, keindahan yang sejati, kemuliaan, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketika apa? Cinta ini kemudian kita letakkan pada tempatnya, dibingkai dengan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah yang menemukan hakikat ini. Nah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Orang yang tidak memiliki nilai keimanan, maka banyak di antara mereka yang kemudian apa? Menjadi sengsara ya, bahkan diperbudak oleh cinta itu sendiri. Nah, ini yang kita takutkan ya. Karena itu Imam An-Nawawi ya, beliau pernah memberikan kepada kita sebuah kata mutiara. Beliau menggambarkannya, aku mencintaimu karena agama. Ya, cinta tidak bisa kita tolak. Ketika kita hadir dalam jiwa kita, tinggal bagaimana kita mengelolanya. Beliau sendiri mengatakan, aku mencintaimu karena agama yang ada pada dirimu. Jika engkau hilangkan agama itu dalam dirimu, maka hilanglah cintaku padamu. Jadi bagaimana kemudian sosok Imam An-Nawawi, ya, beliau ini salah satu di antara ulama ya, madhab ya, yang besar dalam madhab Syafi'i. Jadi mengungkapkan kecintaannya kepada siapapun, kepada manusia, kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada siapapun, ternyata diingatkan karena agamanya. Sebab ternyata ini yang menjadi nilai kualitasnya. Karena itulah kita diajarkan ya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, jadi persahabatan, pertemanan ini seluruhnya harus kita ikat ya, dengan ikatan iman, dengan ikatan takwa. Jadi ketika kita mencintai siapapun, landasan utamanya itu adalah agama. Maka kalau kita landasi dengan ini, insya Allah kita selamat. Kita tidak akan sengsara karena cinta. Tapi sebaliknya, ketika ikatan ini, bingkai ini, tidak coba kita letakkan, hati-hati. Sudah begitu banyak orang yang kemudian apa? Orang yang kemudian jatuh, orang yang kemudian sengsara, nestapa, bahkan tidak sedikit orang yang kemudian menghabisi hidupnya karena apa? Karena ini. Karena cinta, kecewa, patah hati, ya, dan lain sebagainya. Ini karena dia tidak menempatkan tadi. Jadi, makanya ini cinta ini tergantung kita, yang seperti pisau mau apa kita gunakan. Kalau kita manfaatkan pada jalan, pada tempat yang benar, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Bahkan tidak hanya di dunia ya. Orang di dunia ini ketika bersaudaranya karena Allah, maka mereka akan dimuliakan dengan kedamaian, ketenangan, dan rahmat kasih sayang. Sehingga kita di dunia dirasakan surga sebelum surga akhirat. Karena apa? Ciri-ciri orang di surga nanti itu tidak ada kebencian, tidak ada iri, tidak ada dengki. Dan ini hanya akan dimiliki oleh apa? Orang ketika berteman. Orang ketika itu kalau pertemanannya ini karena agama,
suci abadi. Tapi beda ya. Kalau kita ini pertemuannya karena sesuatu selain agama, ini bisa naik, kadang bisa hilang, ya kan? Pasang surut. Maka begitulah kalau kemudian cinta itu dibangun karena dunia. Dunia ini kadang datang, kadang pergi, kadang kuat, kadang lemah. Ya, maka itulah yang kemudian membuat orang ini menjadi sengsara. Ya. Tapi kalau kita karena agama, agama ini insya Allah akan menguatkan. Sehingga orang di dunia menjadi kasih sayang yang sesungguhnya. Jadi betul-betul digambarkan seperti Nabi kalau kecintaan karena Allah itu digambarkan oleh Nabi seperti gambaran tubuh, ya kan? Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Jadi orang-orang yang beriman tatkala mereka dalam kasih sayangnya, dalam cintanya, dalam persahabatannya, dalam kelemah lembutannya, digambarkan Nabi seperti satu tubuh. Jadi kalau satu tubuhnya, tubuh yang satu merasakan sakit maka akan dirasakan oleh tubuh yang lainnya. Nah itu gambaran ketika seseorang mendapatkan atau melandasi persahabatan dan pertemanannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kalau cinta ini dibangun karena Allah, insya Allah dia akan mengalir. Ya, kalau sejak pertama pijakannya, nawaitunya, ya, landasannya, titik tolaknya, kenapa kau ingin mencintaiku? Kenapa engkau menyayangiku? Maka kalau pijakannya nawaitunya karena Allah, maka insya Allah dia akan mengalir. Jadi karena hulunya benar, maka nanti hilirnya pun juga akan betul. Nah, tapi kalau kita ini sudah salah langkah, jadi sudah salah langkah ini, makanya kita ini perlu memastikan. Jadi apakah kita ini sudah betul atau belum? Sebelum nanti kata orang Pontianak ya terlajak begitu lebih jauh. Maka kita pastikan dulu. Ini kalau titik tolaknya karena Allah, karena kebaikan, maka insya Allah Allah akan memberkahi. Ya, makanya biasanya keberkahan itu menjadi doa ketika dua insan dipertemukan, diikat karena ikatan yang sangat kokoh, yang disebut dengan pernikahan, ya kan? Maka disebut sampai oleh Allah mitsaqan ghalidha, yaitu ikatan yang sangat kuat. Karena apa? Karena Allah kita jadikan sebagai penjamin. Maka Allah ajarkan melalui lisan Nabi, keberkahan demi keberkahan Allah akan turunkan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita tidak perlu khawatir ya. Yang terpenting bagi kita selalu adalah memastikan kondisi hati. Jadi saya ini mencintaimu karena apa? Apakah kita ini berteman? Saya ini misalkan senantiasa silaturahim, kita datang. Apakah karena ada sesuatu yang kita inginkan? Enggak. Maka kalau ada sesuatu selain Allah, luruskan. Sebab ini tidak akan bawa manfaat. Bahkan nanti akan sering kecewa kita. Ya, makanya Nabi sampai menceritakan kepada kita seseorang, dan ini melalui lisan Nabi, yang datang ke tempat saudaranya. Allah kemudian uji. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian perintahkan seorang malaikat menjelma di tengah jalan sambil bertanya, kau mau kemana wahai saudara? Saya mau ke tempat saudaraku itu di kampung sebelah. Adakah yang hendak kau inginkan? Mungkin manfaat dunia, mungkin ada kepentingan tertentu, mungkin materi, mungkin yang sifatnya dunia. Maka apa dijawab oleh saudara ini? Tidak. Aku tidak ada apapun keinginan kecuali aku mencintainya karena Allah. Jadi cintanya kepadanya sampai dia rela untuk datang berkorban ke tempatnya adalah dalam rangka untuk menyambung cintanya ini agar tidak pudar. Subhanallah. Langsung kemudian malaikat ini membuka jati dirinya. Aku ini utusan Allah. Maksudnya siapa? Malaikat. Yang Allah utus secara khusus kepadamu untuk memberitahukan bahwasanya Allah mencintaimu
karena engkau mencintai saudaramu karenanya. Masya Allah. Maka orang-orang yang mencintai karena Allah di dunia, mereka itu akan dibahagiakan. Jadi dibahagiakan dengan kedamaian, ketenangan, rasa nyaman begitu. Apalagi nanti di akhirat. Jadi akhirat subhanallah nanti akan saling memberikan syafaat. Akan saling menolong. Saling mengatakan dalam hadis Muslim itu disebutkan tatkala seluruh manusia masuk ke dalam surga, dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah berfirman kepada hamba-hamba Allah yang saleh, tolong cari temanmu yang kau kenal dulu di dunia. Masya Allah. Yang dikenal. Oleh karena itu, kita mesti mengingat ya, bahwasanya kalau memang cinta kita ini karena Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghantarkan sesuai dengan prasangka kita. Jadi kuncinya satu. Kuncinya sekarang ini terus kita menata hati. Ya, menata hati. Karena apa? Allah sudah janjikan dalam surah Ad-Dzariyat ya. Wa kulla syai'in khalaqna inna khalaqna kulla syai'in, di dalam ayat itu ya, Ad-Dzariyat itu bahwasanya kami telah ciptakan segala sesuatu berpasang-pasang. Ya. Jadi kalau memang kita ini mencintai seseorang, kita luruskan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah cinta kita kepada Allah ini akan mengantarkan kepada cinta yang sesungguhnya, dan Allah sesuai dengan prasangka kita. Jadi berarti gimana Pak Ustadz? Bolehkah kita ini misalkan mencintai seseorang begitu ya? Mencintai seseorang ya. Ya memang tidak bisa kita hindari. Jadi kalau misalkan itu terlintas, kalau memang kemudian itu datang, pada prinsipnya ini adalah sesuatu yang anugerah begitu ya. Tinggal kemudian bagaimana kita mensikapinya. Jadi tinggal bagaimana, ya Allah, kenapa Engkau datangkan di dalam diriku? Kan begitu kan? Jadi tinggal bagaimana kemudian kalau kita ingin agar rasa cinta itu kemudian melahirkan kebaikan dan keberkahan. Maka mohonkan selalu, pastikan selalu agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyertai kita, yang menjadi panduan kita, agar apa? Tidak membawa kita kepada jadi kenikmatan-kenikmatan atau kemudian apa? Kekotoran-kekotoran dalam cinta itu sendiri. Nah, ini saya ingin katakan ya, bahwasanya kalau hilirnya ini sudah betul ya, hulunya ya, nanti hilirnya itu akan sama. Jadi yang penting sekarang itu adalah bagaimana kita mengelola hati. Kalau hati kemudian ada dicampakkan, terlintas ya, rasa cinta ya kepada sesuatu atau kepada seseorang, ya kita tinggal mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Agar kita terbimbing, jangan sampai kemudian terjerumus. Jadi, dan Allah yang menciptakan hambanya berpasang-pasang, insya Allah kalau kita senantiasa gantungkan harapan kepada Allah, Allah sesuai dengan prasangka kita. Jadi kalau bahasa pantunnya itu ini ya, ikan di laut, garam di darat, ya kan gitu kan? Dalam kuali bertemu jua. Hati kalau sudah terpaut, ya, janji akan terikat. Ya. Kalau memang jodoh, insya Allah nanti akan bertemu di pelaminan jua. Nah, jadi intinya kita itu husnudzon kepada Allah, gitu ya. Jadi kita sepakat ini bahwasanya memang kadang-kadang itu tidak bisa kita tolak. Tetapi ketika itu datang, yang mesti kita pastikan, ya Allah, Engkau telah janjikan bahwa kebaikan apa yang Kau campakkan dalam hatiku ini ketika kita senantiasa menyertakanmu dalam perasaan ini. Sebab apa? Ini kendali. Kalau tidak, jadi pertama ini kalau kita kelola dengan benar, insya Allah akan membimbing kepada kita kepada kebaikan. Kita akan berhusnudzon, lalu kita akan membawa kepada usaha-usaha yang dibenarkan, cara-cara yang suci, begitu. Jadi kalau kemudian kita meletakkan tadi itu lilladzina taqawnya itu kita bawa, tapi kalau perasaan itu kita lepaskan tanpa kemudian kita kontrol, nah, kita hanya fokus ya
kepada orang-orang yang mungkin menjadi sebuah ujian. Jadi tadi saya katakan, perasaan ini bisa menjadi anugerah, tapi juga bisa menjadi musibah. Nah, tinggal tergantung siapa yang akan, kendalinya di mana? Kendalinya di kita. Karena memang tidak bisa kita tolak. Nah, tinggal kita ini mau sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Sertakan aku. Jadi, dalam perasaan itu, selalulah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memohon dan memohon ya kepada Allah agar terbimbing ya dengan perasaan yang Allah berikan kepada kita ini. Karenanya ini yang selalu kita dalam kondisi atau di saat kita merasakan cinta itu sendiri, memang tidak ada lain kecuali kita berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah yang boleh saja kita minta. Bahkan bolehkah kita menyebut Dia? Silakan saja. Tidak ada. Kalau misalkan kita ini ada orang yang menjadi perhatian kita, kita kemudian sebut nama dia, tidak ada salah. Kita mohon kepada kebaikan. Asal tadi itu ya, kalau karena Allah biasanya pun akan dicenderungkan ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan didekatkan dengan sesuatu, akan dipertemukan. Jadi intinya kalau Allah menjadi gantungan dan tujuan kita, insya Allah Allah yang akan mempertautkan. Sebab hati ini miliknya Allah ya. Ya, makanya Nabi SAW doanya itu apa? Doanya ya muqallibal qulub, wahai yang bolak-balikkan hati. Karena hati manusia itu di tangan Allah. Maka kadang kita ini lupa ini ya. Kita mau minta hati, tapi kita cari bukan pemiliknya. Ya, mestinya kita cari kepada pemiliknya. Pemilik hati itu siapa? Allah. Wahai yang bolak-balikkan hati. Nah, ini kalau kita cari kepada yang bukan pemiliknya, habis kita, habis waktu, habis tenaga, ya kan? Korban ini, korban, oh Masya Allah. Cinta belum tentu didapat, kecewa luar biasa. Makanya kemarin, beberapa waktu yang lalu, kita dihebohkan, seorang mahasiswi ada yang gantung diri. Di Pontianak kan? Dekat Serdang sini, Masya Allah. Seorang mahasiswi. Dan di dekat tiang gantungannya itu menuliskan, agar engkau tahu saja bagaimana perasaanku ini. Masya Allah. Ya, kita baca, ini kan naif begitu ya. Subhanallah. Makanya ini satu yang harus kita lakukan. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memang jodohku ya Allah, dekatkanlah. Kalau memang yang terbaik bagiku ya Allah, berikanlah kami jalan-jalannya. Nah, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sertai dengan usaha-usaha, doakan orang lain. Makanya cara doa yang paling efektif itu mendoakan saudara kita. Kenapa? Kita akan mendapatkan double. Jadi doa kita dan doanya malaikat. Maka jangan kita iri kalau ada saudaranya misalkan sudah nikah duluan, ya kan? Jadi kadang-kadang kita ini hati kita kotor, itu yang kemudian menghalangi. Sirik, nah kata orang begitu ya. Jadi kita ini agak sirik begitu. Jadi nggak bisa, kenapa dia yang kok dapat duluan? Kenapa kok dia yang nikah duluan? Misalkan seperti itu. Padahal mestinya sikap yang bersih itu yang akan mengundang. Kan? Hati itu kalau terbuka, ya, hati itu kalau terbuka, rezeki akan datang. Insya Allah, itu kuncinya. Jadi kalau hati itu terbuka, akan mengundang rezeki. Tapi kalau hati kita sempit, ini insya Allah rezeki kita pun akan sedikit. Gitu. Maka sering-sering doain, itu udah resep rahasia umum. Jadi kalau kita mau sukses, kita mendapatkan sesuatu, apa yang kita inginkan, sering-sering doakan. Jadi sering-sering doakan kepada saudara kita. Nah, begitu. Jadi kalau ada saudara kita yang misalkan sudah menikah, bersyukurnya luar biasa. Seakan kita yang menikah begitu. Kita yang dapat jodoh. Jadi, padahal teman kita itu yang dapat jodoh. Nah, itu caranya. Agar apa? Mengundang. Jadi hati kalau lapang, insya Allah membawa solusi.
Ini bukan rumus saya ya, tapi rumus Al-Quran. Al-Quran itu mengatakan begitu. Saya yakin saudari, wa yassirli amri. Itu kan? Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Nah, begitu. Jadi kalau hati itu lapang, dada ini terbuka, maka insya Allah rezeki itu akan datang. Kita ini kalau tengok saudara kita dapat jodoh duluan, bahagianya luar biasa. Mungkin sampai kawan kita, yang nikah siapa? Yang nikah dia kenapa kok begitu bahagia seakan besok kok sudah mau menikah. Nah, kita ini bahagia, mudah-mudahan Allah pun juga berikan segera atau mungkin pertemukan kita dengan jodoh kita. Nah, ini ada beberapa doa nih. Kalau mau dapat jodoh nih ya, boleh diamalkan. Surat 21 ayat 89 dan surat Ali Imran ayat 39. Jadi ini doa Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan aku sendiri. Nah, begitu. Sebab engkau adalah sebaik-baik pewaris. Ya, sebaik-baik pewaris. Ini Allah ajarkan kepada kita. Meskipun secara khusus ini adalah doanya Allah Zakaria ya, agar beliau mendapatkan keturunan, tetapi maknanya sesungguhnya juga masuk. Karena kita bagaimana dapat keturunan kalau nggak dapat pasangan kan? Ya berarti kalau kita menghendaki dapat keturunan, maknanya ya Allah mudahkanlah pula kami untuk mendapatkan pasangan kami. Jangan kau biarkan kami sendiri ya Allah. Jadi berikanlah kepada kami pewaris, pewaris. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepadaku jodoh ya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini setelah doa kita berusaha. Jadi usaha yang pertama adalah usaha kita memperbaiki diri. Ya, perbaiki diri kita dulu. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ini rumusnya. Jadi rumus kita agar mendapatkan jodoh yang terbaik itu pertama kali adalah memperbaiki diri. Sebab ternyata kebaikan yang kita lakukan ini menarik. Nah, Allah nyatakan dalam surah 26 ini, wanita-wanita yang keji ini ternyata juga diperuntukkan kepada laki-laki yang keji. Laki-laki yang keji juga buat wanita-wanita yang keji. Jadi ibaratnya di sini ada hukum magnet, begitu ya. Keburukan kita ternyata bawa menarik keburukan yang sama. Baik, lit-tayyibin, disiapkan untuk laki-laki yang baik. Dan juga laki-laki yang baik disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wanita-wanita yang baik. Makanya kalau kita ingin mendapatkan pasangan, salah satu yang pertama kali adalah selalu fokus untuk memperbaiki diri. Insya Allah, perbaiki diri, sempurnakan, dekatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, gantungkan setinggi mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan kebaikan-kebaikan itu. Jadi pasangan yang baik begitu ya. Namun kita mesti harus profesional, jadi proporsional ya. Jadi artinya jangan sampai kemudian kita istilahnya seperti kata ya yang merindukan bulan begitu. Artinya kita proporsional doanya, harapannya agar kita jangan kecewa. Meskipun dalam berdoa itu memang salah satunya nggak boleh kita kecewa, nggak boleh kita putus asa. Karena doa itu pasti akan dijabah dan doa itu pasti yang terbaik untuk kita. Makanya sampai para ulama itu kalau doanya dikabulkan senang. Tapi kalau doanya nggak dikabulkan, bahkan ini sikapnya ya. Mereka mengatakan, aku lebih senang lagi. Kenapa kok begitu? Sebab kalau doaku dikabulkan, itu pilihanku. Tapi kalau nggak dikabulkan, ini pilihan Allah. Dan Allah selalu yang terbaik. Nah, begitu. Jadi ini namanya husnudzon kita kepada Allah. Makanya kalau kemudian kita berharap proporsional juga. Jadi kalau cari yang laki-laki ini ya,
yang laki-laki secantik Balkis, ya, tolong juga ukur diri, karena kita pun tidak sehebat Sulaiman. Setuju ini ya? Kalau kita berharap mungkin misalkan yang putri setampan Nabiullah Yusuf, ya kita pun juga harus ukur diri, kita pun tidak setulus Zulaikha, kan begitu kan? Kita berharap temannya seteguh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka meskipun juga kita betul-betul menyadari, wahai kaum wanita, kita pun tidak sehebat daripada Siti Hajar. Kita pun mungkin ingin sesempurna Nabi Muhammad SAW, tapi pun kita masih banyak keburukan. Oleh karena itu, kita harus sadari bahwasanya pasangan kita itu adalah cermin diri kita sendiri. Sehingga ketika kita andai kata belum mendapatkan, tetaplah kita bersabar, terus berdoa, khususnya kalau bagi laki-laki, banyak-banyaklah berpuasa. Banyak-banyak berpuasa ya, insya Allah. Ini ada cerita di zaman Nabi pun ada yang seperti itu. Ini bukan cerita zaman kini. Di zaman Nabi itu sampai menjadi semacam istilahnya simbol begitu ya, simbol roh. Jadi simbol cinta yang nggak kesampaian. Sampai didapatkan dimanapun tempat, dia itu menangis hanya berharap cintanya Barirah. Sampai kasihan betul Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kasihan. Ceritalah kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak mendapati orang yang begitu berharap cintanya seseorang seperti cintanya murid kepada Barirah. Sampai Nabi pun akhirnya beliau datangi. Beliau untuk menjadi, kalau bahasa sekarang makjumlan lah begitu ya. Beliau datang kepada Barirah, lalu kemudian, Barirah, kasihanlah itu murid, terimalah cintanya dia. Apa kurangnya dari murid? Murid itu sendiri. Maka apa kata Barirah? Ya Rasulullah, ini perintah atau hanya sekedar saran? Kalau memang perintah, memanglah saya tidak ada lagi pilihan lain kecuali menerima, kan begitu. Tapi kalau ini hanya sekedar saran, ya Rasulullah, saya belum bisa, saya Rasulullah. Ternyata Nabi katakan apa? Ini hanya saran, masya Allah. Karena apa? Jadi ceritanya itu begini ya, ceritanya itu murid dan Barirah ini sama-sama budak. Ya dulunya budak, tahu ya, budak dulu itu kan ada tuannya begitu. Lalu kemudian Barirah ini dimerdekakan oleh tuannya. Padahal dulu memang yang namanya kufu itu orang merdeka dengan orang merdeka. Lalu kemudian orang yang budak dengan sesama budak. Nah, Barirah merdeka, muridnya masih dalam kondisi menjadi budak. Nah, beliau tentu nggak ingin Barirah ini. Aduh, levelnya saya jatuh ini, begitu ya. Jadi dia masih punya itu, dan Nabi pun tidak memaksa. Itu indahnya Nabi SAW. Nabi itu orangnya tidak memaksa. Ketika kemudian beliau memberikan arahan, tetap memberikan hak ya, kewenangan orang itu untuk mencintai siapa yang diinginkan, kan begitu. Tidak kemudian memaksa. Ini instruksi, tidak begitu. Tapi Nabi memberikan peluang sehingga sampai ya tidak kesampaian. Nah ini contoh ya. Memang kadang-kadang harus kita menghadapi kenyataan-kenyataan seperti itu. Saya sedikit lanjutkan lebih ini saja ya. Nah, usaha lain juga yang bisa kita lakukan, kita menggunakan mediator ya. Baik orang tua, guru kita, sahabat kita, bahkan juga mulai jodoh kita, ini bentuk-bentuk usaha kita. Jadi dalam rangka untuk apa? Kita menahan daripada cinta itu sendiri. Dan terakhir, saya memberikan saran, apakah boleh kita menawarkan secara langsung? Misalkan kita datang kepada seseorang ya, kita yang melamar gitu. Biasanya kalau laki-laki biasa, umumnya begitu. Nah, biasanya yang nggak biasa itu kan bagaimana kalau seorang wanita begitu menawarkan kepada seorang laki-laki. Apakah ini sebagai sebuah aib? Tidak. Sesuatu yang boleh-boleh saja. Bahkan ada di zaman Nabi SAW. Ini hadisnya Bukhari nomor 5030. Pernah datang kepada seorang wanita sambil kemudian mengatakan, ya Rasulullah, jitu li ahabalaki nafsi. Aku datang kepadamu ya Allah, ya Rasulullah,
untuk menyerahkan diriku. Artinya apa? Menyerahkan dirinya untuk dinikahi. Kalau Nabi berkehendak, maka Nabi akan menikahinya. Tapi kalau Nabi tidak berkehendak, maka Nabi menolaknya dengan cara yang baik. Artinya kasus seperti ini di zaman Nabi pun juga pernah terjadi. Sehingga bukanlah sebagai sebuah aib kalau kemudian kita menawarkan dengan orang-orang yang kita rasa kita memiliki sebuah prasangka baik, ya, bahwasanya dia bisa menjadi pemimpin bagi kita di dunia dan bawa kita kepada surga. Baik, insya Allah ini poin-poin penting lah. Mudah-mudahan menjadi sebuah renungan dan tadabbur dan menjadi panduan lah bagi teman-teman semuanya ini, yang saya lihat ini mungkin ya rata-rata mahasiswa dan juga mahasiswi, dan saya yakin banyak yang masih lajang. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan Allah dan menjadikan cinta yang Allah tetapkan di dalam hati kita senantiasa dalam kesucian dan tidak dikotori dengan kotoran-kotoran yang bisa membawa kepada fitnah, bahaya, bahkan kecelakaan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah selanjutnya saya langsung berikan kepada moderator kembali kalau ada hal-hal yang perlu dipertajam dan kita diskusikan. Saya akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih banyak Ustadz atas ilmu tadi, materi yang sudah sampaikan buat kita yang rata-rata masih jomblo-jomblo nih Ustadz. Oke, baik teman-teman sekalian, kita buka sesi curhat ya. Curhat boleh, sering boleh, tanya aja boleh. Jadi boleh lewat chat, tapi lebih afdol kayaknya kita lewat open mic aja. Nah, kita berikan buat teman-teman yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz, boleh melambaikan tangannya, nanti langsung dipersilahkan oleh moderator. Silahkan. Ada pertanyaan ini Ustadz di kolom chat. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana menyikapi teman sejawat yang berada dalam posisi cinta tak halal? Nah, begitu Ustaz. Dari Sultan AGK. Ya. Nah, gimana tuh Ustaz? Baik. Terima kasih ya. Seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa ketika kita kemudian mendapatkan ujian, ini kita katakan ujian ya. Saat kemudian nikmat, ya kita katakan ini bisa menjadi nikmat, tapi juga bisa menjadi laknat bagi kita. Tinggal bagaimana kemudian kita mengiringinya. Ketika kemudian itu datang, ya tentu sesungguhnya kita tahu bahwasanya cinta kita kepada lawan jenis yang belum menjadi atau mungkin belum menjadi pasangan kita, sesungguhnya pada ini menjadi sebuah, kalau boleh saya katakan, ujian hati ya. Jadi ujian hati karena apa? Karena ya kita katakan mata kita ini adalah ya kita seperti foto gitu kan. Jadi apa yang kita tangkap itu yang kemudian masuk ke dalam hati dan jiwa kita. Maka pada saat seperti itu kita memang akan jauh lebih sulit ya. Jadi kita untuk menghilangkan dibanding ketika kita kemudian menolaknya dari sejak awal. Jadi artinya begini, mengapa kemudian di dalam prinsip agama ya kita itu diajarkan untuk menundukkan pandangan, sebab tindakan preventif ini akan jauh lebih efektif dan menghalangi sesuatu hal yang lebih besar lagi, jadi, lebih besar. Tetapi kalau kemudian itu sudah masuk ya, dan kita terkena busur-busur panah cinta ya, dalam kondisi seperti itu, memang kita katakan sesungguhnya hati ini sudah ada kita ini sudah terkena busur-busur setan ya di dalam hati kita. Tapi memang kita perlu terapi ini.
Jadi terapinya itu tadi saya katakan ketika sudah ada dalam hati, maka tidak ada lain kecuali kita sertakan bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita. Nah, ketika itu datang, maka yang harus kita lakukan adalah menyadari bahwasanya sesungguhnya dia ini belum halal bagi kita. Jadi dia sesungguhnya belum boleh atau belum halal bagi kita, sehingga kesadaran kita itu mudah-mudahan akan memberikan kendali, gitu. Jadi tidak kemudian kita lepas secara liar sehingga tanpa sebuah ikatan. Nah ini yang membahayakan. Makanya kesadaran ini penting. Yang kedua, kita tadi doa ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah membantu kita. Jadi sebab begini, kalau masih dalam kondisi yang wajar, jadi kondisi wajar itu kadang-kadang kita suka-suka gitu ya. Jadi suka-suka begitu, ya namanya orang mungkin suka orang yang pintar, orang yang ganteng, orang yang cantik misalkan. Dia punya kepribadian. Ya pada prinsipnya memang secara manusiawi suka begitu. Tetapi ini masih dalam kondisi kewajaran. Jadi, nah ini tentu akan jauh lebih mudah dibanding kalau kemudian dia mencengkram lebih dalam lagi. Nah, maka khawatirnya seperti orang mengatakan cinta itu buta itu ya. Nah, ini kalau sudah dibutakan oleh cinta, maka semua akan bisa dilakukan. Jadi bahkan perkara-perkara yang haram pun juga akan dilakukan. Nah, ini yang kita takutkan. Makanya ketika kita sudah terjadi seperti itu, maka nggak ada lain kecuali tumpahkan kepada Allah agar harapan kita kepada Allah itu jauh lebih besar dibandingkan harapan kita kepada siapapun, termasuk berharap cintanya itu tadi dia, cinta manusia itu tadi, kita berharap cinta dia. Jadi agar apa? Ya Allah, kalau memang dia ini jodoh kita, dekatkan ya Allah. Kalau memang dia adalah pasangan yang kau telah siapkan, maka bukakan jalan-jalannya. Jadi bukakan jalan, artinya kita hanya memadu kepada Allah, dan karena kita ini membersamai Allah tadi itu, kita insya Allah akan dijaga. Jadi tidak sampai kepada, nah ini perkara-perkara yang diharamkan. Kenapa kemudian orang itu terlajak itu tadi itu ya? Karena dibiarkan tanpa kemudian diarahkan, dibimbing karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya mendorongnya sedikit demi sedikit, selangkah demi langkah, namun pasti. Sehingga akhirnya menjumuskan kepada perkara-perkara yang dihalalkan. Asalnya mungkin dari mata turun ke hati, lalu kemudian mulailah, ya kan? Mulai. Ini terus menjadi godaan, sehingga akhirnya kita diganggu, mulai sholatnya udah mulai terganggu, doanya terganggu, makan mulai nggak nyaman, tidur pun nggak nyenyak, kan begitu kan? Semua yang dipikir, belajar pun nggak semangat. Jadi gara-gara apa? Gara-gara semua otak isinya adalah dia yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau udah sampai seperti itu memang ini racunnya sudah semakin kuat. Maka tidak ada yang bisa membersihkan kecuali kebersihan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka mudah-mudahan ini akan Allah Subhanahu wa taala akan ya membimbing kita gitu ya. Jadi saya kira itu. Kemudian sisi yang lain juga, tolong ketika kita sudah merasakan seperti itu, memang tidak ada lain kecuali bagaimana agar kita mulai ya artinya terapinya. Kalau tidak maka akan semakin sulit, semakin berat, dan semakin menjerumuskan kita kepada hal yang lebih jauh lagi. Jadi artinya kita harus mulai menjaga jarak. Ya, kurangi misalkan hal-hal yang dikhawatirkan. Jadi kita takut kalau kemudian menjadi zina hati, zina mata, begitu kan? Zina tangan. Nabi kan sebutkan semua itu. Tubuh-tubuh kita ini disebutkan oleh Nabi ada bagian dari zina. Mata zinanya adalah melihat. Telinga zinanya adalah mendengar. Tangan zinanya adalah memegang. Kaki zinanya adalah meletak. Kemudian hati juga zinanya itu adalah ketika kita mencintai yang belum halal bagi kita. Nah, itu juga bentuk zina. Nah, karena ini
di hati ini masalahnya. Kalau tidak kemudian kita obati dengan cinta kita kepada Allah, kita bersamakan ya Allah Subhanahu wa taala dalam doa tadi itu ya, memperbaiki diri selalu. Jadi kalau memang kita ini sudah waktunya mulai lakukan ikhtiar. Jadi ikhtiar yang diperbolehkan. Kalau misalkan si dia cari informasi, itu tadi saya katakan, mungkin kita minta kepada orang tua kita, "Ma, saya ada yang inginkan, tolonglah Mak, datang." Misalkan kita cari informasi, atau kawan, atau datang ke biro jodoh, nggak apa-apa. Jadi kalau memang kita serius, ikhtiar begitu ya. Jadi bukan main-main begitu ya. Bukan main-main dan bukan mempermainkan. Maka hati-hati. Ini kita bagi laki-laki, dan saya udah banyak sekali ya konsultasi yang kadang-kadang tidak serius itu. Kasihan nanti wanitanya. Jadi wanitanya sudah kita berikan harapan begitu. Istilahnya apa? Harapan palsu ya di PHP ya. Jadi berikan harapan palsu tapi kemudian kita nggak serius. Jadi tapi juga tentu dalam apa yang baik begitu ya. Jadi artinya dengan cara-cara yang benar insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan ya memberikan bimbingan dan jalan ya bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin saran saya. Ya, terima kasih Ustaz. Nah, Ternyata banyak pertanyaannya nih Ustaz. Pertanyaan kedua, kita lanjut Ustaz ya. Pertanyaan kedua ini dari nama akunnya ini Rahmat Jamaluddin Kalbar. Ustadz, bolehkah menolak lamaran perempuan yang solehah karena belum muncul rasa cinta atau chemistry setelah membaca datanya? Ya, monggo dijawab Ustadz. Boleh diulangi? Boleh diulangi? Ustadz, bolehkah menolak lamaran perempuan yang solehah karena belum muncul rasa cinta atau chemistry setelah membaca datanya? Begitu Ustadz. Oke. Nah, baik, pertama, jadi ketika ada orang yang datang kepada kita, jadi memang kita perlu ya lihat ya rata-rata ada orang yang mungkin ketika datang kepada kita rata-rata kita belum ada rasa lah begitu kan, dan itu memang sunnahnya begitu. Jadi nggak ada rasa cinta karena kita belum kenal, tapi kita tahu saja begitu dia itu orang baik kan begitu kan. Jadi makanya sebenarnya ketika arahan Nabi kepada kita itu bahwasanya kita itu boleh melakukan survei. Jadi orang itu kita nikahi karena 4 kan, karena Nabi kan karena 4. Yang pertama cantiknya disebut oleh Nabi. Kenapa disebut yang pertama? Karena memang mayoritasnya rata-rata pertimbangan ini begitu loh. Jadi disebut Nabi yang pertama itu bukan berarti kemudian kita harus itu. Nabi kan perintahkan pertama kali yang disebutkan dalam hadisnya itu kan karena cantiknya. Ya berarti ya memang rata-rata umumnya orang itu pertimbangannya ini sehingga disebut oleh Nabi karena mayoritasnya begitu. Tetapi bukan kemudian itu yang menjadi faktor utama. Lalu yang kedua adalah hartanya, yang ketiga adalah kemudian keturunan. Baru yang keempat adalah agama. Dan Nabi SAW secara khusus kemudian memberikan penekanan faktor agama. Artinya Nabi seakan juga mengarahkan kepada kita, boleh kita lakukan survei. Jadi kalau ada orang yang datang kepada kita, jangan kemudian serta-merta kita tolak mentah-mentah. Jadi adabnya ya bagaimanapun ya, insya Allah kalau kita ini menolak mentah-mentah kasihan juga begitulah. Maksudnya kasihan ini bisa hancur hatinya. Jadi artinya kita ketika ada orang datang baik-baik, maka cara kita juga harus baik-baik karena bagaimanapun dia saudara kita. Jangan kemudian kau datang ini nggak level, ngukur jadi diri kau ini siapa kan begitu misalkan. Jadi belum kita sudah misalkan seperti itu ya. Nah khawatir nanti itu akan kembali kepada kita. Intinya apa yang kita lakukan kepada saudara kita itu harus hati-hati sebab selalu ya kadang apa yang kita buat itu yang akan kembali kepada kita. Maka kalau kita kemudian dengan cara yang baik kita survei dulu siapa dia ini kan gitu kan. Kita lihat boleh kan fotonya nggak apa-apa. Jadi makanya kalau di dalam Islam bahwa kalau memang ada keseriusan
Jadi ada keseriusan, orang boleh bertemu. Ya, yang sering kita sebut kemudian ta'aruf. Ta'aruf itu boleh. Karena koridornya apa? Dia ingin menjajaki. Tetapi konsepnya dalam Islam itu tidak berduaan. Nah, kalau berduaan bukan penjajakan, pacaran, kan begitu kan? Kalau berdua ya, makanya selalu kita bawa kawan ke, teman ke, guru kita ke, siapalah. Orang-orang yang insya Allah kita tidak berdua-duaan. Intinya di situ ada keseriusan. Kita ada kesungguhan untuk mensurvei, untuk meneliti. Dan itu dibenarkan, memang. Jadi kita misalkan datang dan merasa saya ini orang baik, saya orang soleh, hafalnya banyak misalkan. Ada mungkin hafiz. Kita harus minta jawaban saat itu juga, tidak bisa. Kita juga perlu waktu, jangan terburu-buru. Jadi kalau kemudian dia meminta waktu juga, kita jangan suuzon kepada dia. Apa sih kurangnya kita ini? Nah begitu. Tidak. Tetapi bahkan memang ini karena jangka panjang, harusnya pertimbangan yang sangat dalam. Ya, pertimbangan. Jadi perlu seperti itu sehingga ketika memang dia ini orang baik, kita secara umumnya kita kenal orang baik dari biodatanya, lalu kemudian kita mulai melakukan survei, cari-cari informasi di mana dia tinggal, siapa kawan-kawannya dia. Jadi kesimpulan awalnya misalkan apa? Kesimpulan awalnya dia ini orang baik, tapi kok masih belum muncul begitu loh. Kliknya di hati. Nah, memang kita perlu mencari. Artinya standar umum kalau misalkan agama udah masuk nih. Karena Nabi yang jadikan prioritas penekanan itu di agama. Lihat dia agama. Kalau engkau prioritasnya adalah agama, kau pasti akan beruntung. Jadi kehidupanmu nanti akan selamat. Itu begitu. Jadi kalau faktor agama. Tapi kemestinya kita tadi ya, rasa hadirnya cinta itu belum ada. Maka memang dalam Islam membolehkan mencari perkara-perkara atau memunculkan itu ya. Memunculkan. Jadi kita ada semacam usaha untuk menghadirkan rasanya itu. Nah, sehingga oleh Nabi bahkan boleh melihat. Itu kan? Artinya ketika kita ada keseriusan, memang saat itu kita harus tengok. Kita harus lihat, minimal lihat fotonya, curi-curi pandang, nggak apa-apa. Pada saat kondisi seperti itu, curi pandang itu dihalalkan. Sebab apa? Ada nilai keseriusan. Jadi memang kita ini sedang mencari perkara-perkara yang bisa menghubungkan hati. Tapi jangan ini jadi alasan kita untuk selalu curi pandang siapapun ya. Jadi bahaya juga nanti. Artinya ini kita harus batasi, memang kita ada keinginan. Jadi dan orang itu menjadi sedang kita jajaki. Jadi saya kira seperti itu, cari momen-momen, jangan kemudian kita tolak secara mentah-mentah. Khawatirnya begini, sebab Nabi SAW pun sudah memberikan ancaman. Kalau yang datang itu orang baik, orang soleh, kita redhoi agamanya. Nabi katakan jangan kau tolak. Sebab apa? Kalau engkau tolak akan terjadi bencana. Jadi akan terjadi bencana. Tetapi ukuran agama itu jangan kita lihat secara fisik saja. Makanya tadi saya katakan perlu survei, tanya yang betul. Jadi apalagi kalau cuma sekedar pengakuan, ukti saya hafalnya udah 30 juz nih, alhamdulillah. Saya sholat malam tidak pernah tinggal. Wah ini patut kita curigai kalau sudah dia istilahnya menampak-nampakkan begitu ya. Jadi kalau orang baik bahkan tidak mau seperti itu. Jadi dia akan mengatakan, ya inilah aku apa adanya. Kan begitu kan. Kita tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang rahasia bagi kita. Ya. Nah itu yang harus kita intinya begini ya, ketika kita jangan manis di depan, lalu kemudian banyak terbongkar ya di kemudian. Makanya intinya kita natural mungkin begitu ya, natural. Dah biasa ini kita apa adanya, tidak ada hal yang kemudian patut kita hal-hal yang mungkin ya seperti aku kan begitu. Jadi biasanya orang-orang yang dengan kejujuran seperti itu, ini yang insya Allah mengundang keberkahan yang banyak. Dibandingkan kalau orang kemudian berpura-pura. Pura-pura orang soleh, pura-pura orang kaya, kan begitu kan? Pura-pura. Nah kepura-puraan ini cepat atau lambat pasti akan terbongkar dan orang itu tidak suka.
Jadi nanti kalau andai kata gitu ya, andai kata terjadi pernikahan nggak akan lama. Makanya rata-rata coba bisa antum perhatikan ya semuanya. Kenapa banyak kejadian-kejadian ya? Apa kurangnya artis itu kan? Udah ganteng-ganteng, cantik-cantik kan gitu kan, kaya-kaya, populer lagi. Tapi jujur kita lihat ya, kawin cerai, nggak lama. Karena apa? Kalau kita lihat itu, ini faktor tadi itu kan, ketidakjujuran. Jadi sikap kepura-puraan tadi, itu yang kemudian membawa, jadi istilahnya orang itu tertipu. Tapi kalau sejak awal kita datang dengan penuh kejujuran, apa adanya, maka insya Allah ketika kita menerima itu dengan menerima segenap konsekuensinya, termasuk segala kekurangannya tadi itu ya. Kita mengakui dan menyadari bahwasanya kita ini bukan yang sempurna. Makanya kalau kemudian ada yang datang, kita kemudian lihat secara zahir baik, lalu kita survei, kita cari informasi, oh iya orangnya baik ini. Jadi sebab kalau dari orang lain ini biasanya lebih jujur kan begitu, nggak ada kepentingan apapun. Maka kira-kira cari orang yang bisa dekat dengan dia. Nah kalau kita dapatkan seperti itu, tinggal nunggu waktu saja saya kira. Jadi artinya apa? Kalau belum ada chemistry, cinta yang belum datang itu, insya Allah kalau nawaitunya tadi karena agama kita diikat, karena agama aku hendak ingin mencintaimu, insya Allah diberkahi. Ya terlalu banyak contoh ya di apa ya ada di lapangan ya, termasuk saya juga secara pribadi tidak pernah saya kenal dengan istri kan begitu kan, saya di Jawa, istri di Kalimantan. Nggak pernah ketemu. Kami ketemu pada waktu di pelaminan. Kebayang nggak ya? Ini nggak kebayang ya. Jadi di pelaminan itulah kami bertemu. Masya Allah. Artinya ternyata ya happy-happy saja begitu ya. Allah berikan pertolongan. Kenapa itu? Karena sama-sama satu tujuan. Ya. Jadi biasanya kalau landasan utama kayak kejujuran karena kebaikan dia orang soleh, maka saya sarankan jangan ditolak. Ya, Pak kurang ini. Selain itu biasanya tidak akan kekal abadi. Tapi kalau karena akhlak, karena agama, insya Allah Allah akan berkahi. Kalau kita mungkin kurang itu, kita menikah itulah yang membuat kita jadi kaya kan begitu kan? Orang itu menikah itu yang akan Allah kayakan. Jadi kuncinya di sana. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang yang hendak mencari ridhonya Allah. Kita ini ingin meninggalkan apa? Kita ingin berharap ridhonya melalui pernikahan itu, maka Allah tidak akan sia-siakan kita. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Ternyata antusias teman-teman ini tinggi nih Ustaz. Kurang lebih ada sekitar 11 pertanyaan lagi nih Ustaz. Di kolom komentar, di kolom chat. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari Fitzah Dwi Atika, perempuan Ustaz. Saya izin bertanya, apakah boleh Ustadz menyukai dan mencintai seseorang secara diam-diam, dan apakah itu tidak termasuk dalam zina hati Ustadz? Nah, itu gimana Ustadz? Baik, ya. Terima kasih. Memang bagaimanapun ketika suka ya, jadi orang suka ini kan ada macam-macam ya. Ya tingkatan itu macam-macam. Paling tinggi cinta itu kepada Allah. Namanya tayammum, namanya tayannu, subhanallah dalam bahasanya itu tayattum ya. Jadi ada bahwasanya orang itu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang membawa dan melahirkan kepada ketundukan. Ada kecintaan yang melahirkan kepada pemuliaan seperti kepada guru, kepada orang tua. Jadi ada juga cinta kepada sesama. Nah, cinta kepada sesama itu kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala suka begitu saja. Ya kan? Jadi artinya ketika masih dalam koridor kita itu tertarik ya. Apa yang buat kita ketertarikan kita itu? Nah, jadi kalau kita tertariknya diam-diam atau mungkin terang-terangan ya. Tertarik ini kan awalnya hanya kita ya suka. Jadi suka pada
tingkat awal sesungguhnya sesuatu yang normal saja. Jadi siapapun orang suka dengan orang lain, tertarik dengan orang lain karena itu tadi kan, karena ada kelebihan, ada hal yang dikagumi, ada sesuatu yang menarik kan gitu kan, ada sesuatu yang indah. Itu biasanya seperti itu. Nah, ini masih dalam koridor yang wajar ya, saat apa? Saat tidak kemudian membawa jadi kepada perkara-perkara yang diharamkan. Jadi kalau kemudian rasa suka kita itu apakah diam-diam atau terang-terangan itu membawa kepada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itulah ya. Jadi cinta itu sudah kotor. Jadi kita kotori. Karenanya ketika kemudian cinta, misalkan ketertarikan kita kepada seseorang lalu menghalangi cinta kita kepada Allah, nah ini yang menjadi masalah. Jadi berarti pada saat itu ini bukan cinta yang suci tadi. Jadi sebab apa? Mendorong kepada menghalangi kita begitu ya, menghalangi kita dari dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini ya. Jadi kalau cinta kita kepada seseorang itu benar, ya, benar, ini akan semakin membantu taat, lebih dekat ya. Kita ini membantu lebih mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, membantu lebih khusyuk ya, membantu kita lebih baik begitu. Nah, ini berarti karena Allah. Tapi biasanya kalau cinta itu tidak karena Allah, sukanya kita ini sudah kotor, biasanya ini pun pertama akan menghalangi. Jadi kita misalkan sholatnya mulai susah untuk khusyuk, setiap kali takbir bukan bacaan yang diingat, tapi bayangan wajah yang mulai tampak. Ini hati-hati. Ini sudah menjadi kotoran hati ini. Kalau membuat kita menjadi kurang semangat, membuat kita kemudian mendapatkan sebuah masalah begitu. Nah, ini kita harus berhati-hati. Karena apa? Sebab ini menjadi pintu paling efektifnya, pintu paling cepat jadi, untuk menjerumuskan kita kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dalam Islam, ya sekali lagi tadi saya katakan, kunci awalnya preventif dan kita berusaha untuk menutup pintu celah itu. Jadi makanya kalau dalam Al-Quran itu kan jangan dekati. Jadi mendekati saja nggak boleh kan? Jadi artinya perkara-perkara yang bisa mendekatkan kepada sana. Maka salah satunya menundukkan pandangan. Tapi kalau memang ya bagaimana Pak kita kuliah bersama misalkan, atau mungkin tempatnya nggak jauh dan seterusnya, sehingga ya kadang terlihat begitu kan, terlihat. Jadi intinya kalau arahan Al-Quran Nabi kan, kalau kita terlihat segera kita tundukkan. Tapi kalau terlihat seringnya akhirnya kemudian menjadi atau tadi dicampakkan rasa cinta begitu dalam diri kita, ya sudah kita mohon kepada Allah, pokoknya datang begitu. Jadi seperti saya sampaikan, ketika sudah ada, maka selalu kita kembali kepada Allah, mohon bimbingannya agar tidak kemudian menghalangi kita dari cintanya Allah. Jadi kalau kemudian menghalangi kita, membuat kita jadi makin ya tidak baik begitu ya, bahkan mengarah kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mulai dan berani. Jadi berani mengambil sebuah keputusan. Begitu. Jadi Jadi kalau kemudian sudah mengganggu sehingga kita dikuasai. Jadi mengganggu aktivitas-aktivitas kita ini berarti sudah nggak baik ini. Maka nggak ada lain kecuali apa? Dan kita putus. Dan ini tentu memerlukan sebuah perjuangan. Sambil kita mohon kepada Allah, ya Allah, menjadi fitrah yang Allah berikan, tetapi aku berharap kepadamu ya Allah, kalau memang dia jodoh kita, dekatkan. Tapi kita berusaha menjaga jarak, kita berusaha untuk melupakan, kita berusaha untuk, karena apa? Mungkin kita sudah mulai terganggu. Itu tadi ya. Jadi makanya tidak ada lain kecuali pencucinya adalah cinta kita kepada Allah. Maka kalau kita dekati Allah, Allah pun juga insya Allah akan membersihkan ya hati-hati kita. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu mungkin masih ada. Terima kasih. Mungkin ini yang terakhir ya.
Insya Allah ini pertanyaan terakhir. Mohon maaf buat teman yang belum dijawab langsung Ustadz. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan via grup WhatsApp. Jadi insya Allah yang terakhir. Ustadz. Pertanyaan terakhir. Ini dari Sita Dwi Maharani. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menyikapi seorang laki-laki yang katanya ingin melamar, tapi si laki-laki ini sudah banyak berperilaku buruk kepada wanita? Nah, itu gimana Ustadz? Ya, terima kasih. Ya, dalam kasus seperti ini memang andai kata kemudian kita bimbang, ya, kita meragukan, ya, sesungguhnya itu juga bagian daripada sinyal. Jadi sinyalnya sesuatu untuk menjadi perhatian bagi kita. Jadi kalau sudah ada pengalaman sebelumnya begitu dan kita mengetahui seperti itu, ya memang tidak menutup kemungkinan begitu loh. Jadi jangan kemudian kita terjebak atau terjerumus pada hal yang sama. Makanya itu dari saya katakan kita perlu informasi sebanyak mungkin tentang yang akan menjadi pasangan hidup kita. Mengambil informasi dalam kondisi seperti ini itu tidak masalah. Jadi tidak masalah. Artinya kita mencari informasi ini orang baik, ini siapa dia bergaul, dari mana dan seterusnya. Makanya kalau ada track record, mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya yang tidak baik, memang ini pun juga harus menjadi pertimbangan kita. Kalau misalkan kita melanjutkan apa konsekuensinya, jadi resiko-resikonya seperti ini, atau kemudian kita siap untuk menerima keadaan itu, tapi kalau kita menolaknya, ya tolak dengan cara yang baik. Ya. Nah ini tentu selalunya dalam menetapkan seperti ini tidak bisa dari dua cara ya, yang seringkali dan selalunya kita lakukan. Pertama, mohon petunjuk Allah melalui sholat istikharah. Jadi sholat istikharah. Dan sholat istikharah itu tidak cukup sekali, harus berkali-kali. Jadi sekali kita laksanakan lagi. Intinya sampai kita mendapatkan semacam kemantapan atau petunjuk bahwasanya ini apakah aku terima atau tidak. Jadi kalau kita berkali-kali sampai kita berusaha sudah lakukan kok masih belum ada kemantapan hati, boleh jadi ini adalah petunjuk agar kita tidak melanjutkan. Jadi intinya ketika kita melangkah itu harus diawali dengan kemantapan hati. Tapi kalau kita mulai melangkah sudah ragu, ini bahaya. Jadi rapuh kita sudah di situ. Harus ada kemantapan hati. Maka kita mohon yang pertama, zat yang memiliki hati kita. Dengan cara apa? Kita dengan cara istikharah. Jadi istikharah berkali-kali kita terus ya memohon petunjuknya. Jadi pada saat ada yang datang seperti itu sudah kita mungkin tiap malam kita mohon petunjuk yang terbaik. Nah yang kedua yang tidak kalah pentingnya tadi musyawarah. Jadi istikharah dan musyawarah. Jadi musyawarah itu kepada orang-orang yang mungkin mengetahui siapa dia, dari mana dia, jadi mungkin lingkungannya seperti apa, bagaimana sepak terjangnya. Nah ini diperbolehkan, tidak masalah. Jadi bukan untuk jadi koridornya atau masalahnya bukan mencari aib. Jadi kalau kita mencari informasi untuk memastikan, karena kita akan mencari pasangan, bukan sehari, 2 hari, bukan sebulan, 2 bulan. Makanya kita mesti betul-betul harus selektif ya, Karena bahasa Al-Qur'annya itu, bahasa Nabi-nya begitu, takhayyaru, pilih-pilihkanlah. Jadi pilihlah. Jadi Nabi pun mengajarkan kepada kita untuk selektif ya. Makanya di sini kita mencari nilai plusnya apa, minusnya apa. Tetapi sekali lagi bukan untuk disebarluaskan. Cukuplah diri kita sendiri. Jadi kalau andai kata misalkan kita mengetahui ada mungkin keburukan-keburukannya, hati-hati jangan sampai kemudian ini menjadikan kita misalkan untuk membongkar aibnya, apalagi kemudian mengumbar begitu, mempengaruhi orang lain. Jadi kalau nggak ada kepentingannya, nggak perlu kemudian ceritakan. Jadi misalkan karena kita mungkin pernah dilamar dia dan kita tahu siapa dia, lalu ada saudara kita dilamar oleh saudara kita, dia ya sudah biarkan dia.
Jangan kemudian kecuali kalau kita diminta. Jangan belum-belum kita pengaruhi dia, belum tentu seperti itu. Jadi keadaannya. Jadi intinya ya sekali lagi dalam kondisi seperti itu ini pilihan bagi kita dan pertimbangan kalau andai kata kita menerima, tentu menerima dengan keadaan itu seperti apa adanya dan mesti kita juga harus siap ya bagaimana bersikap nantinya. Kalau kita lanjutkan, tapi kalau misalkan kita tidak melanjutkan ya karena pertimbangan ini pada prinsipnya tidak masalah. Dan ini bagian dari informasi yang menjadi pilihan kita untuk menerima atau menolaknya. Intinya sebanyak mungkin kita gali dari orang yang atau mungkin calon pasangan kita itu tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya, menguatkan ya hati-hati kita, memberikan pencerahan dan juga pelita jiwa ya. Jadi dengan takarub kita, ketaatan kita lebih-lebih ketika kita ini sudah ingin melangkah ya. Ingin melangkah apa? Ke peringkat dan ke langkah berikutnya. Ingat Nabi ketika mengatakan orang yang belum menikah itu separuh agama. Ya, separuh agama yang lainnya itu kita dapatkan di pasangan kita. Maka jangan sampai kemudian separuh agama berikutnya ini salah langkah. Jadi ketika kita sudah memiliki separuh agama, tentu kita ingin menyempurnakan itu, sempurnakan yang lain. Dengan apa? Dengan harapan bahwa pasangan kita nanti akan semakin membawa kepada kebaikan. Maka disinilah kemudian yang mudah-mudahan bincang-bincang yang dirancang ini akan memberikan sebuah penguat, jadi pembimbing. Jadi karena memang zaman fitnah seperti sekarang ini, zaman terbuka yang begitu luar biasa, kalau kita tidak dikawal dengan kebaikan, Masya Allah luar biasa. Jadi banyak bencana terjadi, banyak masalah ya di dalam kehidupan. Ini awalnya dari ya cinta yang tidak dikawal dengan benar ini. Mudah-mudahan insya Allah saya berdoa kepada antum semuanya dimudahkan jodohnya, dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ya jalan keluar dan mudah-mudahan insya Allah mendapatkan pasangan yang saleh dan juga salihah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.